Suamiku adalah salah satu orang penting. Namun dengan brutalnya dia hamili seorang wanita yang sangat cantik. Ternyata gadis itu adalah Namaku Rani. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Kampung ini sederhana, orang-orangnya ramah, dan setiap kegiatan selalu dikerjakan bersama. Tapi ada satu nama yang selalu jadi pusat perhatian. Satu sosok yang semua orang kagumi, Pak Dharma. Bagi warga, Pak Dharma adalah sosok yang sempurna. Ia dikenal bijak, murah hati, dan sering membantu siapa saja yang kesulitan. Kalau ada perselisihan antar warga, dialah yang dipanggil. Kalau ada masalah keluarga, dialah penengahnya. Kalau ada acara kampung, pasti ia duduk paling depan, didaulat memberi sambutan. Orang-orang menyebutnya panutan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa aku menyimpan rahasia kelam tentang siapa dia sebenarnya. Sore itu, aku duduk di beranda rumah, menatap jalan tanah yang membentang di depan rumahku. Anak-anak kecil berlarian, tertawa sambil membawa layangan. Dari kejauhan, aku melihat sosok Pak Dharma berjalan perlahan sambil menyalami orang-orang yang ia temui. Semua menunduk hormat, tersenyum, bahkan beberapa mencium tangannya. Aku bergidik. Senyum itu, senyum yang semua orang puja. Senyum yang dibaliknya aku tahu ada sisi gelap yang tak pernah dilihat siapapun. "Rani, kenapa diam saja?" Suara ibu membuyarkan lamunanku. Ia baru saja selesai menjemur pakaian di halaman samping. Aku tersenyum hambar. "Enggak, Bu. Cuma lihat orang lewat." Ibu menoleh, melihat arah pandangku. Begitu melihat Pak Dharma, wajahnya langsung berubah sumringah. "Itu loh, Pak Dharma. Orang paling baik di kampung ini. Untung ada beliau. Kalau enggak, entah jadi apa kampung kita." Aku hanya mengangguk kecil. Nanti malam ada rapat RT di rumah Pak Dharma. Jangan lupa. Kamu ikut ya, biar tahu perkembangan kampung. Ujar ibu lagi. Aku tercekat. Rumah Pak Dharma. Lagi. Hampir setiap bulan warga pasti dikumpulkan di rumah besar itu. Rumah yang tampak anggun dengan cat putih bersih, jendela besar, dan halaman luas. Dari luar, tampak seperti rumah seorang dermawan sejati. Tapi bagiku, rumah itu penuh bayangan yang ingin kulupakan. Menjelang malam, suara kentongan berbunyi 3 kali tanda rapat warga dimulai. Aku berjalan bersama ibu, meski hatiku enggan. Jalanan kampung ramai oleh warga lain yang juga menuju rumah Pak Dharma. Anak-anak berlarian di depan, para bapak bercanda sambil membawa kursi lipat, dan para ibu berbisik-bisik soal rencana iuran pembangunan musola. Sesampainya di rumah besar itu, semua orang disambut ramah. "Assalamualaikum, Pak Dharma." "Waalaikumsalam, silakan masuk." "Aduh, senangnya lihat warga kompak begini," jawabnya sambil tersenyum lebar. Aku menunduk, berusaha menghindari tatapan matanya. Tapi aku bisa merasakan pandangannya menempel padaku lebih lama dari seharusnya. Dadaku berdebar tak karuan. "Rani, ayo duduk di sini," bisik temanku, Siti, sambil menepuk kursi di sampingnya. Aku mengangguk dan duduk. Rapat pun dimulai. Suara Pak Dharma terdengar lantang, penuh wibawa. Ia membicarakan pembangunan jalan, perbaikan musola, hingga rencana kegiatan 17 Agustus. Semua orang mengangguk setuju, sesekali menimpali dengan pujian. "Memang kalau nggak ada Pak Dharma, kampung ini susah maju," ucap salah satu bapak. "Betul. Beliau itu berkat buat kita semua," sahut yang lain. Aku tersenyum pahit. Kalau mereka tahu siapa dia sebenarnya, apakah masih akan memujanya seperti ini? Rapat selesai sekitar pukul 9 malam. Warga satu persatu pamit pulang. Aku ikut berdiri, bersiap meninggalkan rumah itu. Tapi tiba-tiba suara beratnya memanggil. "Rani." Langkahku terhenti. Semua orang menoleh. Aku berusaha tersenyum biasa, tapi jantungku berdegup kencang. "Iya, Pak. Besok sore, mampir sebentar ke rumah. Ya, ada hal yang mau Bapak bicarakan soal kegiatan pemuda." "Oh, iya, Pak," jawabku pelan. Warga lain tidak curiga.
Mereka malah menatapku bangga. Wah, Rani dipercaya Pak Dharma tuh. Hebat. Anak muda kayak kamu memang cocok didorong untuk aktif. Aku hanya bisa tersenyum hambar, lalu buru-buru pamit. Di sepanjang jalan pulang, hatiku terasa sesak. Siti yang berjalan di sampingku tiba-tiba berbisik. Ran, kamu tuh beruntung loh. Bayangin, dipercaya langsung sama Pak Dharma. Aku aja iri. Semua orang pengin dekat sama beliau. Aku menelan ludah, berusaha menahan kata-kata yang ingin keluar. Ingin rasanya aku bilang, kamu salah, Sit. Kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya. Di rumah, aku masih duduk termenung di kamar. Pikiran berputar-putar. Suara ibu terdengar dari ruang tengah. Ran, tadi kamu dipanggil Pak Dharma, ya? Iya, Bu. Katanya mau ngomongin kegiatan pemuda. Wah, bagus banget. Kamu harus rajin-rajin belajar dari beliau. Ibu senang kalau kamu dekat sama orang baik begitu. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak berkata lebih. Ibu menambahkan, dengar-dengar, beliau juga sering bantu anak-anak sekolah bayar SPP. Bahkan ada yang kuliah karena beasiswa beliau. Coba kalau semua orang kayak dia. Aku menunduk. Ada rasa getir yang menusuk. Apa yang ibu tahu hanyalah sisi terang dari sosok itu. Bukan sisi gelap yang pernah membuatku terpuruk. Keesokan harinya, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja di warung kecil milik keluarga. Tapi menjelang sore, rasa gelisah semakin kuat. Aku tahu, aku harus menepati janji datang ke rumahnya. Kalau tidak, pasti warga akan bertanya-tanya. Sekitar pukul 5, aku berjalan ke rumah besar itu. Di depan gerbang, aku sempat berhenti, menarik napas dalam-dalam. Kaki terasa berat melangkah, tapi akhirnya aku masuk juga. Assalamualaikum. Suaraku lirih. Dari dalam terdengar jawabannya. Waalaikumsalam, masuk, Ran. Sudah ditunggu. Aku masuk. Rumah itu sepi. Tidak ada warga lain, hanya aku dan dia. Jantungku berdegup lebih kencang. Silakan duduk, katanya sambil tersenyum. Senyum yang di mata orang lain terlihat teduh, tapi di mataku, menyeramkan. Aku duduk dengan gugup. Pak, jadi, mau bahas kegiatan pemuda? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Ia menatapku lama, lalu tertawa kecil. Rani, kamu masih sama seperti dulu. Selalu berusaha tegar di depan orang banyak. Aku tercekat. Kata-kata itu seperti sebuah kode. Kode bahwa ia masih menyimpan sesuatu. Pak, maksudnya apa? Suaraku bergetar. Ia mendekat, suaranya menurun. Kamu tahu, Ran, tidak ada satupun orang di kampung ini yang tahu rahasia kita. Dan akan tetap begitu, selama kamu pintar menjaga mulut. Aku merasakan tubuhku gemetar. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Aku masih ingat jelas. Awal kedekatanku dengan Pak Dharma terjadi ketika keluargaku sedang berada di titik terendah. Ayahku jatuh sakit keras. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan hampir setiap malam ia mengerang menahan sakit. Ibu kewalahan, ia harus mengurus ayah, mencari nafkah, dan tetap menjaga agar dapur tetap mengepul. Kami bukan keluarga mampu. Warung kecil di depan rumah sering sepi pembeli, dan uang tabungan yang sedikit demi sedikit kami kumpulkan, habis untuk biaya berobat ayah. Hingga akhirnya kami hanya bisa pasrah. Sore itu, aku duduk di teras rumah sambil memandangi obat generik yang tinggal beberapa butir. Aku menggenggamnya kuat-kuat, mataku panas menahan tangis. Ibu keluar dari dalam rumah, wajahnya lelah, tangannya gemetar saat membawa segelas air. Ran, ini kasihkan ke bapakmu dulu ya, ujar ibu lirih. Aku mengangguk, mengambil gelas itu. Tapi sebelum sempat masuk, terdengar suara salam dari depan pagar. Assalamualaikum. Aku menoleh, dan di sanalah sosok itu berdiri, Pak Dharma. Ia mengenakan kemeja putih rapi, senyum teduh terlukis di wajahnya. Waalaikumsalam, jawabku gugup. Pak Dharma. Ibu langsung keluar, terburu-buru. Aduh, Pak, maaf. Silakan masuk. Rumah berantakan. Pak Dharma tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Saya dengar Pak Amir sakit. Saya sengaja mampir.
Mau lihat-lihat, barangkali bisa membantu. Aku dan ibu saling pandang. Ada rasa haru, tapi juga sedikit sungkan. Silakan masuk, Pak, kata ibu akhirnya. Di dalam, ayah terbaring lemah di dipan bambu. Begitu melihat Pak Dharma, ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Pak, jangan bangun, istirahat saja, kata Pak Dharma lembut, mendekat lalu meraih tangan ayah. Saya doakan cepat sembuh. Ayah hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Pak Dharma membuka tas kecil yang ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa bungkus obat, vitamin, bahkan bubur instan. Ini saya bawa sedikit obat, mungkin bisa membantu. Juga ada uang belanja seadanya, Bu. Tolong diterima. Ibu tertegun. Aduh, Pak, ini kebanyakan. Kami nggak enak. Tidak usah sungkan. Kita semua saudara di kampung ini. Kalau satu sakit, yang lain harus ikut membantu. Anggap saja rezeki titipan Allah. Jawabnya tenang. Aku melihat wajah ibu mulai basah oleh air mata. Ia menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Kami benar-benar nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ada Bapak. Pak Dharma menepuk bahu ibu pelan. Sabar ya, Bu. Insya Allah, semua ada jalan. Aku ikut terharu. Saat itu, aku merasa seperti menemukan cahaya di tengah gelapnya hidup. Hari-hari berikutnya, Pak Dharma semakin sering datang. Kadang ia membawa buah, kadang beras, kadang sekadar mampir menanyakan kabar ayah. Rani, tolong buatkan teh manis untuk Pak Dharma, pinta ibu suatu sore. Aku segera masuk ke dapur, menyiapkan gelas dan gula. Sementara dari ruang depan, kudengar suara obrolan mereka. Bagaimana kondisi Pak Amir hari ini? Tanya Pak Dharma. Masih lemah, Pak. Kadang panas, kadang dingin. Saya bingung, jawab ibu. Kalau perlu, saya antar ke rumah sakit kota. Saya punya kenalan dokter di sana. Nanti saya bantu biayanya. Aku terdiam di dapur, tangan yang menuang air panas ikut bergetar. Hatiku terenyuh. Tidak ada orang lain di kampung yang bisa membantu seperti itu. Ketika aku kembali dengan teh manis, pandangan mata Pak Dharma menatapku sebentar, lebih lama dari sekadar basa-basi. Aku tidak menaruh curiga. Saat itu aku hanya merasa dihargai, diperhatikan. Terima kasih, Rani. Tehnya harum sekali, katanya sambil tersenyum. Pipiku memanas. Iya, Pak. Seiring waktu, kedekatan itu makin terasa. Warga kampung pun semakin kagum pada sosoknya. Suatu malam, saat warga berkumpul untuk arisan, aku mendengar bisik-bisik para ibu. Pak Dharma itu memang malaikat tanpa sayap. Iya, coba lihat keluarga Rani. Kalau bukan karena beliau, entah bagaimana. Anaknya beruntung punya orang yang peduli begitu. Aku duduk di sudut, menunduk. Ada rasa bangga, sekaligus beban. Bangga karena keluargaku mendapat perhatian. Tapi beban karena aku merasa berhutang budi terlalu besar. Suatu sore, setelah pulang sekolah, aku menemukan Pak Dharma sudah duduk di beranda rumah, berbincang dengan ibu. Rani, sini nak, panggil ibu. Pak Dharma mau bicara sama kamu. Aku menaruh tas, lalu duduk di kursi rotan. Ada apa, Pak? Ia tersenyum, tatapannya menelusup. Saya lihat kamu anak yang rajin. Sekolahmu bagus. Jangan sampai putus. Ya, kalau ada kesulitan biaya, bilang ke saya. Aku terdiam, menelan ludah. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus balas apa. Balas dengan belajar yang rajin. Itu sudah cukup, jawabnya sambil menepuk bahuku. Tepukan itu ringan, tapi membuatku canggung. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Sejak hari itu, aku mulai sering diminta membantu hal-hal kecil. Kadang ia menyuruhku menuliskan daftar belanja untuk kegiatan kampung, kadang diminta mengantar pesan ke tetangga. Hal-hal sepele yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri. Ran, tolong antar ini ke Bu Karti, ya. Bilang dari saya, ucapnya suatu kali sambil menyerahkan bungkusan. Iya, Pak, jawabku patuh. Ibu selalu mendorongku. Bagus, Ran.
Kamu harus rajin bantu. Jangan sia-siakan kebaikan beliau. Aku menurut. Aku tidak pernah berani menolak. Dalam hatiku, aku berpikir, kalau bukan karena Pak Dharma, mungkin ayah sudah tidak ada. Aku merasa hidupku, keluargaku, berutang besar padanya. Dan disitulah, tanpa kusadari, aku mulai masuk ke dalam lingkaran yang membuatku semakin dekat dengannya. Lingkaran yang awalnya terlihat penuh kebaikan, tapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang mengikatku, menjeratku, hingga sulit melepaskan diri. Aku masih ingat percakapan yang terjadi di malam ketika ayahku membaik sedikit. Rumah sepi, hanya ada aku dan Pak Dharma di ruang tamu karena ibu sibuk di dapur. Rani. Suaranya pelan. Iya, Pak. Kamu anak yang kuat. Jarang ada gadis seusiamu bisa setegar ini. Kalau bukan kamu, mungkin keluargamu sudah goyah. Aku tersipu. Saya cuma melakukan yang bisa, Pak. Ia tersenyum, tapi senyum itu berbeda. Ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Malam itu untuk pertama kalinya aku merasakan ada jarak yang aneh antara rasa hormat dan rasa takut. Dan begitulah awalnya. Kedekatan yang lahir dari kebaikan. Kebaikan yang terlihat tulus di mata semua orang. Tapi justru dari situlah, rahasia kelam mulai tumbuh. Perlahan, halus, seperti api kecil yang lama-lama bisa membakar habis. Awalnya, aku tidak pernah berpikir macam-macam. Bagiku, Pak Dharma adalah sosok penolong keluarga. Aku selalu melihatnya sebagai tokoh masyarakat yang bijaksana, yang rela meluangkan waktu dan tenaganya untuk orang lain. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa ada yang berbeda. Bukan lagi sebatas kepedulian seorang tetua pada warganya, melainkan perhatian yang lebih personal. Aku baru sadar ketika suatu sore, setelah pulang sekolah, aku bertemu dengannya di jalan. Biasanya ia hanya menyapa sekilas, tapi kali itu ia menghentikan langkahku. Rani, dari sekolah? Tanyanya sambil tersenyum. Iya, Pak, jawabku. Kamu kelihatan capek. Bagaimana? Belajarnya lancar? Aku mengangguk kecil. Alhamdulillah, Pak. Meski, ya, kadang agak susah ngatur waktu karena harus bantu ibu di rumah. Ia menatapku lama, tatapannya seolah menelusup ke dalam mataku. Rani, kamu itu gadis kuat. Tapi jangan terlalu memendam semua sendirian. Ceritalah sama saya kalau ada yang berat di hati. Aku terdiam. Kata-kata itu begitu lembut, dan entah kenapa terasa menenangkan. Tidak ada orang yang pernah berkata begitu padaku sebelumnya. Perhatian itu tidak berhenti di jalan. Ia mulai sering menanyakan kabarku ketika berkunjung ke rumah. Bagaimana sekolahmu, Ran? Masih ada tugas banyak. Kamu jangan terlalu kurus begini, makan yang banyak. Bahkan saat warga lain berkumpul di rumahnya, matanya selalu seperti mencari-cari keberadaanku. Kadang aku berpikir, mungkin hanya perasaanku saja. Tapi setiap kali ia berbicara padaku, nada suaranya terdengar berbeda. Lebih lembut, lebih pribadi. Suatu malam, setelah rapat warga selesai, aku sengaja melambatkan langkah agar bisa pulang bersama Siti. Tapi sebelum sempat keluar, Pak Dharma memanggilku. Rani, tunggu sebentar. Aku menoleh gugup. Iya, Pak. Warga lain menoleh sekilas, tapi mereka tidak menaruh curiga. Mereka malah seperti menganggap wajar kalau aku dipanggil. Ada apa, Pak? Tanyaku pelan setelah mendekat. Ia tersenyum, lalu menunduk sedikit seolah agar suaranya tidak terlalu terdengar orang lain. Kamu terlihat murung belakangan ini. Ada masalah di rumah? Atau di sekolah? Aku tergagap. Tidak, Pak. Biasa saja. Tidak usah sungkan sama saya, Ran, ucapnya lagi. Kamu itu berbeda dengan yang lain. Saya bisa lihat kamu berusaha kuat, tapi di dalam, kamu pasti capek. Kalau ada apa-apa, ceritakan saja. Jangan dipendam sendirian. Aku menelan ludah. Ucapan itu membuat dadaku bergetar aneh, antara terharu, bingung, dan entah apa. Aku hanya mengangguk kecil, lalu buru-buru pamit. Keesokan harinya, aku menceritakan hal itu pada Siti. Sit, kamu pernah nggak merasa kalau Pak Dharma tuh beda kalau ngomong sama aku? Siti menoleh dengan mata berbinar. Loh, tentu saja beda.
Kamu kan anak yang paling sering dibantu keluarganya. Dia pasti sudah anggap kamu spesial. Beruntung banget, Ran. Aku aja iri. Aku menggigit bibir. Maksudku, beda gimana gitu? Lebih perhatian. Siti malah tertawa kecil. Ya ampun, Ran. Kamu mikir apa sih? Pak Dharma itu kayak bapak semua orang. Wajar kalau dia perhatian. Jangan mikir aneh-aneh, ya. Aku tersenyum hambar, tapi hati kecilku tahu, ini bukan sekadar perhatian biasa. Hari-hari berikutnya, perhatian itu semakin nyata. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, tiba-tiba bayangan besar menutupi langkahku. Aku menoleh, dan ternyata ia berdiri di depan pagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Silakan masuk. Ia masuk dengan santai, duduk di kursi bambu. Kamu sendirian, Ran? Iya, Pak. Ibu lagi ke warung tetangga, ayah tidur. Ia mengangguk. Kamu rajin sekali, selalu sibuk membantu orang tua. Aku tersenyum kecil, melanjutkan menyapu. Tapi tiba-tiba ia berkata, Rani, kamu tidak boleh terlalu keras sama diri sendiri. Kamu itu masih muda, nikmati masa remaja. Kalau kamu capek, cerita sama saya. Anggap saya ini temanmu, bukan hanya tetua kampung. Aku berhenti menyapu, menoleh padanya. Pak, saya nggak enak. Masa cerita sama bapak? Kan nggak pantas. Ia tertawa kecil. Kenapa tidak pantas? Justru kadang lebih enak cerita sama orang luar, daripada sama keluarga. Saya janji, apapun yang kamu ceritakan akan saya simpan. Aku tercekat. Kata-kata itu menusuk. Seolah ia membuka ruang yang selama ini terkunci rapat dalam diriku. Malamnya, aku terbaring di ranjang, tidak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di telingaku. Rani, kamu itu gadis kuat. Jangan terlalu memendam semua sendirian. Ceritalah sama saya. Perhatian itu membuatku merasa istimewa. Seolah ada seseorang yang benar-benar melihatku, bukan hanya sekadar anak perempuan dari keluarga miskin yang sering merepotkan orang. Namun, bersamaan dengan rasa istimewa itu, muncul juga rasa takut yang samar. Apa benar ini perhatian tulus? Atau ada sesuatu di baliknya? Beberapa hari kemudian, ketika aku pulang sekolah lebih awal, aku kembali bertemu dengannya di jalan. Sendirian saja, Ran? Tanyanya. Iya, Pak. Teman-teman ada kegiatan. Ia berjalan di sampingku. Kalau begitu, saya temani. Rumahmu kan searah. Aku tidak bisa menolak. Sepanjang jalan, ia bercerita ringan tentang kegiatan warga. Tapi tiba-tiba ia berkata, Rani, kamu tahu nggak? Di kampung ini banyak orang yang manja. Sedikit-sedikit mengeluh. Tapi kamu beda. Kamu itu tangguh. Makanya saya kagum. Aku terdiam. Kata, kagum, itu membuat pipiku panas. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jangan salah sangka, ya, lanjutnya. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa kamu berarti. Kamu bukan gadis biasa. Aku menunduk, jantungku berdebar kencang. Ada sesuatu di nada suaranya yang sulit ku terjemahkan. Sesampainya di depan rumah, aku mengucapkan terima kasih dan buru-buru masuk. Dari balik pintu, aku mengintip. Ia masih berdiri sejenak, menatap ke arah rumahku, sebelum akhirnya pergi. Aku bersandar pada pintu, tubuhku gemetar. Perhatian itu, yang dulu membuatku merasa berhutang budi, kini mulai berubah wujud. Membuatku merasa istimewa, sekaligus takut kepercayaan itu tumbuh tanpa kusadari. Semakin sering aku berbicara dengan Pak Dharma, semakin aku merasa seolah ada tempat aman untuk menaruh semua resahku. Aku bisa bercerita tentang apapun. Tentang ayah yang sakit-sakitan, tentang ibu yang kelelahan, bahkan tentang rasa takutku menghadapi masa depan. Di hadapan orang lain, aku selalu berusaha tegar. Aku belajar tersenyum meski hatiku berat, belajar menunduk ketika ada omongan miring tentang kondisi keluargaku. Tapi di hadapan Pak Dharma, aku bisa melepaskan semua topeng itu. Pak, kadang saya iri sama teman-teman, kataku suatu sore, ketika kami duduk di beranda rumahku. Iri kenapa, Ran?
Tanyanya lembut, tatapannya penuh perhatian. Mereka bisa sekolah dengan tenang, gak perlu mikirin uang jajan atau biaya les. Sementara saya, kadang rasanya terlalu berat. Ia terdiam sebentar, lalu menghela napas. Rani, jangan pernah merasa dirimu kurang. Justru karena kamu terbiasa susah, kamu jadi kuat. Anak-anak lain belum tentu bisa sekuat kamu. Aku menunduk, air mataku jatuh. Tapi kadang saya capek, Pak. Benar-benar capek. Tangannya terulur, menepuk bahuku pelan. Tidak apa-apa capek, Ran. Kamu manusia. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Ada saya di sini. Ceritalah kalau kamu lelah, jangan pendam sendiri. Aku menatapnya dengan mata basah. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata lirih, terima kasih, Pak. Saya benar-benar merasa lebih ringan setelah cerita. Sejak saat itu, hatiku mulai percaya penuh padanya. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menceritakan isi hatiku. Kadang hanya tentang hal sepele, nilai sekolah, teman yang menyebalkan, atau mimpiku yang ingin kuliah. Tapi ia selalu mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela, lalu memberikan nasihat yang terdengar bijak. Namun perlahan, aku merasakan ada yang berubah. Perhatian itu tidak hanya sebatas menenangkan, melainkan mulai masuk ke wilayah pribadi yang membuatku bingung. Suatu sore, setelah aku selesai membantu ibu menjemur pakaian, ia datang berkunjung. Rani, kamu habis bantu ibu ya? Tanyanya sambil memperhatikanku. Iya, Pak. Jawabku sambil menyeka keringat di dahi. Ia tersenyum. Kamu rajin sekali. Gadis seumuranmu biasanya lebih suka main atau berdandan. Kamu beda, Ran. Aku tersenyum malu. Saya cuma bantu sebisa saya, Pak. Ia menatapku lama. Dan kamu kelihatan cantik kalau lagi sibuk begini. Natural, nggak dibuat-buat. Aku tercekat. Kata-kata itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Pujian seperti itu semakin sering kudengar. Rani, kamu makin dewasa sekarang. Wajahmu manis sekali. Kamu itu beda dari gadis lain, ada aura yang membuat orang nyaman. Kalau kamu tersenyum, rumah ini terasa lebih terang. Awalnya aku hanya tertawa kecil, menganggap itu sekadar basa-basi. Tapi lama-lama, aku tidak bisa menolak rasa yang muncul, perasaan tersanjung. Tidak ada orang lain yang pernah mengatakan hal-hal seperti itu padaku. Bahkan ayah, yang dulu sangat hangat, kini terlalu sibuk dengan rasa sakitnya untuk sekadar memperhatikanku. Dan aku haus akan perhatian itu. Suatu malam, setelah rapat warga selesai, aku kembali dipanggilnya. Warga sudah bubar, hanya tinggal aku dan dia di ruang tamunya yang luas. Rani, sini sebentar, katanya. Aku duduk, menunduk. Ada apa, Pak? Ia menatapku lekat. Kamu tahu, Ran, sejak pertama kali kenal, saya sudah kagum sama keteguhanmu. Kamu kuat, tapi lembut. Kamu cantik, tapi sederhana. Tidak semua orang punya itu. Aku terdiam, wajahku panas. Pak, jangan bercanda. Saya tidak bercanda, ujarnya mantap. Kamu istimewa, Rani. Aku tidak sanggup menatap matanya. Hati kecilku bingung, haruskah aku senang mendengar itu? Atau justru takut? Di kamar malam itu, aku merenung lama. Kata-kata, kamu cantik, terus berulang di kepalaku. Aku tersenyum kecil, merasa dihargai. Tapi sekaligus ada perasaan bersalah. Bukankah dia sudah beristri? Bukankah aku seharusnya melihatnya sebagai ayah kedua? Bukan pria yang memujiku seperti itu? Namun, perasaan tersanjung itu terlalu kuat. Aku tidak bisa menyangkalnya. Keesokan harinya, aku bercerita pada Siti. Sit, menurutmu, aneh nggak kalau orang yang jauh lebih tua suka memuji aku? Tanyaku ragu. Siti terkekeh. Siapa? Pak Dharma. Aku terdiam. Iya. Ya ampun, Ran. Kamu serius? Aku rasa itu wajar kok. Kamu kan anak kesayangan dia sekarang. Mungkin beliau anggap kamu seperti anak sendiri. Aku menggigit bibir. Tapi, kata-katanya kadang, gimana ya, bikin aku bingung. Ah,
Kamu aja yang terlalu sensitif. Pak Dharma itu bijak. Nggak mungkin aneh-aneh, ujar Siti meyakinkan. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku tahu, bukan sekadar aku yang sensitif. Ada sesuatu di balik semua pujian itu. Perlahan, aku mulai menunggu-nunggu kata-kata manis itu. Setiap kali ia datang, jantungku berdebar. Setiap kali ia menatapku lebih lama dari yang seharusnya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Dan meski bingung, aku tidak bisa menyangkal, aku merasa tersanjung. Aku percaya padanya. Aku merasa aman bersamanya. Tapi kepercayaan itu, tanpa kusadari, mulai menyeretku masuk ke dalam hubungan yang semakin kabur batasnya, antara seorang ayah kedua, dan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, suasana rumah sunyi. Ayah sudah tidur lebih awal karena tubuhnya sedang lemah, dan ibu sibuk di dapur menyiapkan ramuan obat. Aku duduk di teras, menatap halaman yang gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Pak Dharma datang dengan langkah tenang. "Rani, kamu masih bangun?" tanyanya, suaranya berat tapi hangat. Aku bangkit sedikit dari kursi. "Iya, Pak. Lagi nggak bisa tidur." Ia duduk di kursi sebelahku, lalu menghela napas panjang. Saya juga kadang begitu. Kalau pikiran banyak, tidur jadi susah. Aku menoleh, melihat wajahnya yang teduh diterangi cahaya lampu teras. Ada sesuatu pada cara ia memandangku, seolah aku penting, seolah aku berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. "Rani," ucapnya pelan, "saya senang bisa sering ngobrol sama kamu. Rasanya, ada sesuatu yang gak bisa saya ceritakan ke orang lain, tapi bisa saya ceritakan ke kamu." Aku terkejut. "Saya? Tapi, saya kan masih muda, Pak. Apa bisa saya paham?" Ia tersenyum samar. "Justru karena kamu muda, kamu polos, kamu apa adanya. Itu yang bikin saya nyaman." Aku terdiam. Kata-kata itu lagi-lagi membuat jantungku berdetak tak karuan. Beberapa saat kami hanya diam, sampai akhirnya ia mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya berubah lebih serius. "Ran, ada satu hal penting yang mau saya bilang. Kedekatan kita ini, sebaiknya jangan banyak orang tahu. Bukan apa-apa, saya cuma takut orang salah paham. Kamu tahu sendiri, mulut orang bisa kemana-mana." Aku memandangnya bingung. "Maksud Bapak?" "Ya, kita kan sering ngobrol, sering ketemu. Kalau ada orang lihat, bisa jadi omongan. Mereka bisa salah kira. Padahal niat saya tulus, hanya ingin mendengar kamu." Aku menggigit bibir. Ada logika dalam ucapannya. Aku tahu betapa cepat gosip bisa menyebar di kampung ini. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Anggap saja ini rahasia kita berdua. Jangan cerita ke siapapun. Biar hanya kamu dan saya yang tahu." Aku menunduk. "Rahasia?" "Ya," jawabnya mantap. "Rahasia kecil kita." Aku mengangguk perlahan, meski hatiku masih gamang. "Baik, Pak." Saat itu, aku tidak berpikir panjang. Aku hanya merasa menjaga rahasia itu adalah bentuk kepercayaan. Aku merasa istimewa karena diberi kepercayaan oleh seseorang yang kupandang bijaksana. Aku tidak menyadari bahwa di balik senyum tenang itu, ada benih jebakan yang sedang dipasang untukku. Sejak malam itu, pola interaksi kami berubah. Ia tidak lagi berbicara di hadapan banyak orang ketika menyapaku. Ia lebih sering memilih momen-momen sunyi, saat warga sudah bubar, saat ayah dan ibu tidak ada di dekatku, atau ketika aku sedang sendiri. "Rani, kamu sudah makan?" tanyanya di depan rumah, tapi hanya dengan suara lirih. "Sudah, Pak," jawabku cepat. "Bagus. Kamu harus jaga kesehatan. Ingat, jangan cerita-cerita ya. Biar ini tetap jadi obrolan kita." Setiap kali ia mengingatkan tentang rahasia itu, aku hanya mengangguk. Ada rasa aneh, tapi juga ada perasaan tersanjung. Seakan aku adalah orang yang cukup penting untuk dipercaya menyimpan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku bercerita pada Siti. "Sit, aneh nggak sih kalau ada orang minta kita simpan rahasia?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Siti menaikkan alis. "Rahasia? Maksudmu apa?" "Ya, misalnya soal obrolan.
Dia bilang jangan sampai orang lain tahu. Siapa dia? Siti menatap curiga. Aku buru-buru menggeleng. Ah, nggak penting. Cuma orang tua. Aku tidak berani menyebut nama Pak Dharma. Suara di kepalaku terngiang. Anggap ini rahasia kita berdua, ya. Itulah pertama kalinya aku berbohong pada sahabatku sendiri. Malam-malam berikutnya, aku sering mendengar kalimat yang sama darinya. Ran, kamu jangan bilang-bilang ke ibumu soal ini. Kalau ada yang nanya, bilang saja kamu lagi belajar, jangan sebut kamu habis ngobrol sama saya. Ingat ya, ini rahasia kecil kita. Bapak percaya kamu bisa jaga. Dan aku selalu mengiyakan. Tanpa kusadari, kata rahasia itu berubah jadi rantai halus yang melilit langkahku. Aku mulai merasa bersalah setiap kali ada keinginan untuk cerita pada orang lain. Aku mulai takut kalau kepercayaan Pak Dharma padaku hilang. Suatu sore, saat aku hendak masuk rumah, ia menahan tanganku sebentar. Sentuhan itu membuat tubuhku kaku. Ran, katanya dengan suara rendah, saya senang kamu bisa jaga rahasia ini. Kamu memang gadis yang bisa dipercaya. Aku tersenyum canggung. Saya cuma nggak mau orang salah paham, Pak. Ia mengangguk. Benar, orang luar nggak akan mengerti. Yang penting, kamu dan saya tahu apa yang sebenarnya ada di antara kita. Aku menelan ludah. Kalimat itu membuatku semakin bingung. Apa sebenarnya yang ada di antara kami? Malam itu, aku gelisah di kamar. Kata-kata Pak Dharma terus terngiang. Ada bagian diriku yang merasa hangat karena dipuji bisa dipercaya, tapi ada juga bagian lain yang resah karena merasa sesuatu tidak beres. Namun, karena sudah berjanji, aku hanya bisa diam, dan menyimpan semua itu dalam hati. Aku tidak tahu bahwa keputusanku mengiyakan ajakan menjaga rahasia itu adalah awal dari sebuah perangkap. Perangkap yang membuatku terikat semakin dalam, hingga aku sulit keluar. Hari-hari setelah aku berjanji menjaga rahasia dengan Pak Dharma berjalan dengan aneh. Ada sesuatu yang berubah, meski sulit kujelaskan. Ia masih sosok yang dihormati warga. Ramah, bijak, murah hati, tapi ketika hanya ada aku dan dia, suasananya berbeda. Ada tekanan halus yang tak bisa kulawan. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman, aku mendengar suara langkah mendekat. Aku langsung tahu siapa itu. Rani, panggilan itu datang dengan suara tenang, tapi cukup membuatku berhenti bergerak. Aku menoleh. Oh, Pak, ada apa? Ia mendekat, tangannya menyelip di belakang punggung, seolah hendak menyampaikan sesuatu yang serius. Kamu kemarin gak balas pesan saya tunggu sampai malam. Suaranya datar, tapi sorot matanya menusuk. Aku menunduk, gugup. Maaf, Pak, saya capek. Habis urus ayah sama ibu, jadi ketiduran. Ia mendesah panjang. Jadi kamu lebih pilih tidur daripada menemui saya? Padahal, saya ini selalu berusaha ada untuk keluargamu, Ran. Kalau saya tidak peduli, apa ayahmu bisa dapat obat? Apa ibumu bisa sedikit lega? Ucapannya membuat dadaku sesak. Ada rasa salah yang tiba-tiba muncul. Benar, kalau bukan karena dia, keadaan keluargaku pasti lebih sulit. Tapi cara ia menyampaikannya membuatku serasa tak tahu diri. Bukan begitu, Pak. Aku mencoba menjelaskan. Lalu apa? Suaranya lebih rendah, tapi tajam. Kamu sengaja mengabaikan saya? Atau kamu merasa nggak perlu lagi bantuan saya? Aku panik. Bukan. Saya nggak bermaksud begitu, Pak. Saya sangat berterima kasih sama Bapak. Sekilas senyum muncul di wajahnya, tapi senyum itu tidak hangat seperti biasanya. Ada semacam kepuasan. Nah, itu baru Rani yang saya kenal. Jangan bikin saya merasa sia-sia ya. Saya ini sayang sama kamu, Ran. Kamu harus ingat itu. Aku terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat hatiku berdebar campur aduk, antara takut, bingung, dan entah kenapa, ada sedikit bagian diriku yang merasa terikat oleh ucapannya. Malam harinya, aku bercerita pada diriku sendiri di depan cermin kamar. Kenapa aku harus merasa bersalah hanya karena nggak balas pesannya? Tanyaku lirih.
Tapi bayangan wajahnya kembali muncul, dengan tatapan kecewa itu. Aku mendesah panjang, dan akhirnya hanya bisa bergumam, mungkin aku memang salah. Dia sudah bantu keluargaku. Aku nggak boleh bikin dia kecewa. Hari-hari berikutnya, tekanan itu makin terasa. Pernah suatu kali aku sengaja menghindar ketika melihatnya di jalan. Aku berpura-pura sibuk belanja di warung, berharap dia lewat begitu saja. Tapi rupanya ia menungguku di ujung jalan. "Ran." Suaranya membuatku terkejut. Aku tersenyum kikuk. "Oh, Pak, saya nggak lihat tadi." Ia mengangkat alis. "Masa? Atau kamu pura-pura nggak lihat saya?" Jantungku langsung berdegup cepat. "Tidak, Pak, benar-benar nggak lihat." Ia menatapku lama. "Rani, jangan begitu sama saya. Kamu nggak tahu rasanya gimana kalau orang yang kita pedulikan tiba-tiba menjauh." Aku merasa dadaku sesak lagi. "Maaf, Pak, saya nggak maksud menjauh." Ia mendekat sedikit, suaranya pelan tapi penuh tekanan. "Kalau kamu terus-terusan seperti ini, saya bisa merasa kamu nggak menghargai saya. Kamu tahu sendiri, saya sudah berusaha banyak untuk keluargamu." Kalimat itu seperti pisau yang menancap pelan di hatiku. Aku merasa seolah kehangatan yang dulu kubanggakan kini berubah jadi rantai. Akhirnya aku hanya mengangguk, menunduk, tanpa berani membantah. Malam itu, ketika aku sedang membantu ibu meracik obat untuk ayah, ia kembali datang. "Bu, saya titip ini untuk Pak Slamet," katanya sambil menyerahkan kantong plastik berisi obat. Ibu tersenyum penuh syukur. "Terima kasih sekali, Pak Dharma. Kalau bukan karena Bapak, entah bagaimana kami." Aku berdiri di samping, merasa mataku sulit menatapnya. Tapi ia justru melirik arahku, seolah ingin mengingatkanku pada hutang budi itu. Setelah ibu masuk ke dalam, ia mendekat padaku. "Kamu lihat sendiri kan, bagaimana saya selalu peduli sama keluargamu? Apa salah kalau saya minta kamu juga peduli sama saya?" Aku menelan ludah. "Saya peduli, Pak." "Buktikan," katanya cepat. "Jangan bikin saya merasa sendirian. Jangan bikin saya merasa kamu cuma mau menerima tanpa memberi apa-apa." Aku membisu. Kata-katanya seperti jebakan yang tak bisa kutolak. Bagaimana mungkin aku bisa bilang tidak, sementara setiap kebaikannya selalu ditunjukkan di depan mata keluargaku? Esok harinya, aku bercerita pada Siti lagi, kali ini dengan hati-hati. "Sit, pernah nggak kamu merasa harus berterima kasih terus sama seseorang, sampai-sampai kamu nggak bisa nolak apapun darinya?" Siti mengerutkan kening. "Maksudmu gimana? Kalau orang baik ya kita harus balas budi, tapi bukan berarti sampai nurut terus." Aku menunduk. "Tapi kalau kita nggak nurut, lalu dia kecewa? Kalau dia merasa kita nggak menghargai dia?" Siti menatapku curiga. "Rani, ini ada hubungannya sama Pak Dharma." Aku tersentak. "Hah? Kenapa sebut namanya?" "Ya karena aku lihat kamu akhir-akhir ini sering sama dia. Semua orang tahu dia baik, tapi aku khawatir kalau kamu terlalu dekat. Jangan sampai..." Aku buru-buru memotong. "Bukan, Sid. Jangan salah paham. Dia cuma baik aja sama keluargaku." Aku berbohong lagi. Kali ini dengan dada sesak, tapi aku merasa tidak punya pilihan. Malam itu, aku termenung lama. Kata-kata Siti seakan membuka mataku, tapi di saat bersamaan, suara Pak Dharma lebih kuat di kepalaku. "Kalau kamu menjauh, berarti kamu nggak tahu berterima kasih. Kalau kamu diam saja, berarti kamu tidak peduli. Kalau kamu menolak, berarti kamu mengecewakan saya." Kalimat-kalimat itu terngiang, membuatku makin terjebak dalam lingkaran bersalah. Aku tidak tahu bagaimana keluar. Dan yang lebih menakutkan, aku mulai menyadari satu hal. Aku takut bukan hanya karena rasa bersalah, tapi juga karena aku tidak ingin kehilangan sosok yang begitu dihormati semua orang, termasuk aku sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Atap rumah kami bocor di beberapa titik, membuat air menetes ke dalam ember-ember yang sudah disiapkan ibu. Ayah sedang terbaring lemah, batuknya semakin parah. Aku duduk di pojok kamar, menahan tangis. Rasanya beban itu terlalu berat. Aku tidak sadar kapan pintu rumah diketuk. Ibu yang sedang menyiapkan ramuan untuk ayah segera keluar,
Dan di depan rumah berdirilah Pak Dharma, basah kuyup, membawa payung hitamnya. "Assalamualaikum." Suaranya tegas tapi lembut. "Waalaikumsalam." "Aduh, Pak Dharma. Repot-repot kehujanan begini," kata ibu. "Saya dengar dari tetangga kalau Pak Slamet sedang parah batuknya. Saya bawakan obat herbal. Mudah-mudahan membantu." Aku hanya bisa mengintip dari balik pintu kamar, melihat bagaimana senyum ibu begitu tulus berterima kasih. Tapi di balik itu semua, matanya melirikku sekilas, membuat jantungku berdebar. Ketika ibu sibuk di dapur, ia masuk ke ruang tamu. Aku masih duduk di lantai, menunduk. "Rani," panggilnya pelan. Aku menoleh, mencoba tersenyum meski wajahku basah karena air mata. "Iya, Pak." Ia mendekat, lalu duduk di kursi. "Kamu kenapa menangis?" Aku mengusap wajah cepat-cepat. "Nggak apa-apa, Pak. Saya cuma capek." "Capek karena semua kamu tanggung sendiri, ya?" Ia menatapku penuh iba. "Kamu ini masih muda, Ran. Kamu butuh sandaran. Kamu nggak bisa kuat terus." Kata-katanya membuat air mataku kembali jatuh. Aku menunduk dalam-dalam, mencoba menahan isak. Tapi tiba-tiba aku merasakan tangannya menyentuh pundakku. Hangat, tegas, membuatku tak bisa bergerak. "Sudah, jangan ditahan. Nangis saja. Ada saya di sini," ucapnya lirih. Aku akhirnya pecah. Tangisku meledak tanpa bisa kutahan. Aku membiarkan bahuku bergetar, membiarkan semua kekuatan pura-pura itu runtuh. Dan dalam keadaan rapuh itulah, ia menarikku pelan ke arahnya. Aku bersandar di dadanya, merasakan debaran jantungnya. Untuk sesaat, aku merasa aman. Aman di dalam pelukan yang salah. Aku tidak tahu bagaimana awalnya jarak itu semakin hilang. Dari pundak, tangannya bergeser menepuk punggungku, lalu perlahan mengusap. Dari kata-kata penghiburan, berubah menjadi bisikan lembut di telingaku. "Rani, kamu istimewa. Tidak ada yang bisa pahami kamu selain saya. Jangan takut, saya di sini." Aku mencoba menjauh, tapi tubuhku lemah. Suasana malam yang sunyi, suara hujan yang menenggelamkan segalanya, membuat aku merasa dunia ini hanya ada aku dan dia. Sampai akhirnya, batas itu terlewati. Sentuhan yang awalnya sekadar menenangkan berubah jadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku terlalu kaget, terlalu bingung, dan terlalu lemah untuk melawan. Ketika semuanya terjadi, aku hanya bisa menangis dalam diam. Ada bagian diriku yang ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Setelah semuanya usai, aku duduk gemetar di ujung ranjang. Rasa bersalah dan ngeri menyelimuti tubuhku. Aku merasa kotor. Aku merasa hancur. "Pak," suaraku bergetar. "Kenapa Bapak? Kenapa ini terjadi?" Ia mendekat, duduk di sampingku, lalu meraih tanganku. "Rani, dengarkan saya." Suaranya tenang, bahkan terlalu tenang. "Ini bukan salah. Ini hanya bukti kedekatan kita. Kamu percaya sama saya, kan?" Aku menggeleng, air mataku jatuh. "Tapi ini salah, Pak." Ia tersenyum samar, lalu mengusap kepalaku. "Salah menurut siapa? Orang-orang di luar sana? Mereka nggak tahu apa-apa. Yang tahu hanya kita berdua. Tuhan tahu hati kita, Rani. Niat saya tulus. Saya ingin kamu merasa tidak sendirian." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Kata-katanya membuat pikiranku kacau. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas-jelas terasa salah dibungkus dengan kata-kata manis seperti itu? Tapi, suaraku patah, "Kenapa saya merasa hancur?" "Karena kamu terlalu keras pada dirimu sendiri," jawabnya cepat. "Kamu harus belajar menerima bahwa ini bentuk kasih sayang. Jangan siksa dirimu dengan rasa bersalah. Lihatlah saya tidak menyesal. Karena saya melakukannya dengan tulus." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada bagian dari diriku yang ingin marah, ingin menolak, tapi ada bagian lain yang sudah terlalu jauh terperangkap dalam jaring kata-katanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku hidup dalam kebingungan. Setiap kali bertemu dengannya, ada rasa ingin lari, tapi sekaligus rasa takut kehilangan.
Ia selalu menegaskannya dengan cara yang halus tapi menekan. Rani, jangan menjauh. Kalau kamu menjauh, berarti kamu menyesali kasih sayang saya. Kalau kamu diam, berarti kamu malu dengan saya. Apa kamu ingin membuat saya terlihat seperti orang jahat? Ingat, Ran. Tuhan tahu hati kita. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Kata-kata itu terus berulang, menempel di kepalaku, membuatku semakin bingung antara benar dan salah. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, kalau suatu saat orang lain tahu, apa yang akan terjadi?" Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Mereka nggak akan tahu. Karena kamu pintar menjaga rahasia. Kita sudah sepakat kan?" Aku menggigit bibir, menunduk. "Iya." "Bagus." Tangannya mengusap punggung tanganku. "Ingat, Ran. Kita ini bukan berdosa, kita hanya saling menguatkan. Dunia mungkin tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti hati kita." Aku tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Yang ku tahu hanya satu. Sejak malam itu, aku tidak pernah sama lagi. Hari-hari berlalu seperti lorong panjang yang tak berujung. Pagi, siang, malam, semua terasa sama. Rutinitas, bisik-bisik, dan itu, hadirnya dia. Semakin lama, aku sadar bukan hanya perasaan yang tertukar, melainkan hidupku yang perlahan-lahan diatur oleh orang lain. Pagi itu, aku bangun dengan dada yang berat. Ayah batuk lebih parah semalam, ibu menggigil karena kurang tidur. Di meja dapur ada selembar catatan kecil berisi nomor telepon dari klinik. Sebuah bantuan lagi dari Pak Dharma. Ibu tersenyum ketika melihatnya, matanya penuh terima kasih. Di sudut hatiku, sesuatu berdenyut, hutang yang kian menumpuk, tapi bukan hanya hutang materi, ada beban yang tak terlihat menuntut pembayaran setiap hari. Ketika aku menjemur pakaian, aku melihat motor hitamnya melambat di depan rumah. Ia turun, payung di bawah, lalu melangkah masuk seakan itu hal biasa. "Kamu terlihat lelah, Ran," ia bilang sambil duduk. Ia tidak pernah datang tanpa alasan. Selalu ada obat, selalu ada urusan kampung, selalu ada yang membuat ibu berterima kasih. Dan selalu, obrolan kami berakhir dengan nada yang membuat aku diam. "Ada apa, Pak?" tanyaku, berusaha seolah biasa. "Aku mau tanya, bagaimana kondisi ayah hari ini?" Ia menatapku intens, lalu menambahkan, "Dan bagaimana dengan kamu? Masih kuat?" Kupeluk diri sendiri, mencoba menahan panik. "Masih, Pak. Insya Allah." Ia tersenyum, lalu suaranya mengubah arah. "Ran, ingatlah. Kalau ada apa-apa, jangan cerita ke orang lain. Kita sudah sepakat kan? Percaya itu harga yang mahal, dan kamu sudah membuktikan bisa percaya." Kalimat itu seperti gelang berlapis yang dikencangkan sedikit demi sedikit. Setiap kata menambah berat di sekujur tubuhku. Aku mengangguk. Walau di dalam aku menjerit, aku ingin bebas, ingin menjerit ke seluruh kampung bahwa aku butuh bantuan, bukan belenggu. Di rumah, ibu selalu menyanjung kebaikannya pada siapapun yang mendengar. Tetangga, penjual sayur, bahkan anak-anak yang lewat. "Kalau bukan karena Pak Dharma, kami tidak tahu harus kemana," katanya suatu sore, suaranya bercampur rasa syukur dan malu. Aku hanya menatap panci yang mendidih, merasa bersalah karena tidak mampu menceritakan seluruh kebenaran, bahwa kebaikan itu datang dengan syarat yang menusuk. Aku mencoba mencari keberanian bicara pada Siti. Kami duduk di bawah pohon mangga, berbisik takut ada yang mendengar. "Sit, aku mau bilang sesuatu." Aku menarik napas panjang, ingin membuka semuanya. Namun ketika melihat wajahnya yang polos, aku terdiam. Ia menggigit bibir, lalu berkata pelan, "Kalau ini soal Pak Dharma, hati-hati, Ran. Dia itu panutan. Orang bakal cepat percaya padanya, bukan padamu." Kata-katanya seperti penegasan kenyataan, ia bukan hanya panutan, ia adalah raja kecil di kampung kami. Menentangnya berarti menghadapi omongan kampung, stigma, dan potensi membongkar semua bantuan yang ada pada keluargaku. Aku teringat bagaimana ayahku pernah berkata, "Bantuan itu jangan ditolak, Ran." Padahal ayah tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi ketika kebaikan itu dibayar dengan ketundukan. Jalan keluar yang kubayangkan selalu berujung pada dua pilihan yang sama-sama menakutkan.
bicara dan kehilangan segala yang kami dapatkan. Obat, uang, reputasi, atau diam dan terus hidup di dalam lubang kecil yang kian menjadi sarang. Aku mencoba menolak sekali, 2 kali. Ketika kutolak ajakannya ke rumah pada suatu sore, ia menatapku dingin, lalu berkata, "Kalau kamu menolak, berarti kamu ingin bikin saya malu. Kamu mau jadi orang yang tak tahu berterima kasih." Rasa bersalah membuncah, menelan semua alasan yang kupunya untuk menolak. Kadang ia datang tanpa pamit, berdiri di depan pagar, menatap rumah kami dari kejauhan, menunggu aku keluar. Kadang memberiku hadiah kecil, sehelai kain, sebungkus beras, yang langsung diterima ibu dengan mata berkaca-kaca. Hadiah-hadiah itu ibarat mata panah, manis di ujungnya, tapi setiap hadiah membuat aku lebih sulit melarikan diri. Aku tahu ia menggunakan apa yang bisa ia kendalikan. Kedermawanan di mata kampung sebagai tameng, rasa terima kasih kami sebagai rantai. Malam-malam paling susah. Ketika rumah sunyi dan hanya ada suara radio tetangga yang samar, aku memikirkan semua kata-katanya. Kita tahu apa yang benar. Jaga rahasia kita. Kalau terjadi sesuatu, kamu dan keluargamu akan rugi. Ia tidak perlu mengancam secara terang-terangan. Ancaman itu tersirat, tersusun rapi lewat ungkapan iba, lewat pengingat bahwa ia telah menggunakan namanya, reputasinya, koneksinya untuk membantu kami. Siapa yang berani lawan orang yang bisa membalikan bantuan menjadi beban publik? Suatu malam, aku memberanikan diri menulis surat tanpa menaruh nama pengirim, surat kecil untuk seseorang yang bisa dipercaya. Tangan gemetar ketika ku kunci surat itu di dalam laci meja belajar. Tulisan itu penuh keterangan. Bagaimana awalnya, bagaimana ia meminta rahasia, bagaimana aku merasa sakit setelah pertemuan terakhir kami. Aku menulis dengan harapan ada yang bisa menolong keluargaku tanpa membuat semuanya runtuh. Pagi berikutnya, surat itu hilang dari laci. Hatiku seperti ditusuk. Siapa yang mengambilnya? Ibu membantah, Siti pun tidak tahu. Semua terlihat biasa. Tapi aku tahu, ada mata yang selalu melihat, ada telinga yang selalu menangkap. Itu membuat aku semakin bulat dalam ketakutan bahwa setiap langkahku diawasi. Di antara kehampaan itu, ada momen-momen kecil di mana aku hampir seperti dulu. Tertawa sementara bersama teman, memasak untuk ayah, menyapu halaman sambil menyenandungkan lagu yang kupelajari di sekolah. Momen itu memberiku kekuatan kecil untuk bertahan. Namun setiap kali melihat motor hitamnya melintas, setiap kali mendengar suaranya memanggil, kekuatan itu luntur. Aku kembali terjebak dalam jaringan yang tidak kupilih sendiri. Kadang aku berhayal, pergi ke ibu kota, mencari pekerjaan, mengirim uang pada ibu, memutuskan semua simpul yang mengikat. Tapi nyata, tak ada modal, tak ada kerabat dekat, hanya mimpi seorang gadis dari kampung pinggiran. Dan di kampung yang sekali bisik bisa berubah menjadi doa atau kutukan, rencana itu terasa mustahil. Setiap malam aku berbaring, memeluk bantal, menanyakan pada diri sendiri, apakah ini dosa yang harus kubayar? Apakah aku hanya salah satu dari sekian banyak yang jatuh ke dalam jebakan kebaikan yang berbalut syarat? Aku tahu jawabannya tak gampang. Yang kurasakan hanyalah satu, aku terperangkap, dan setiap pintu yang kubuka seakan menuntun aku kembali pada pintu yang sama. Dengan dia berdiri di ambang, tersenyum, dan bilang, "Kamu tahu saya selalu di sini." Aku tidak punya jalan keluar sekarang. Yang kulakukan hanyalah menahan, menyusun rencana kecil di sudut kepala, berharap suatu hari nanti akan ada cukup keberanian, cukup bukti, atau cukup orang yang mau percaya padaku. Hingga hari itu tiba, aku terus berjalan, dengan kaki yang lelah, tapi dengan rahasia yang aku simpan rapat-rapat. Sementara dunia kampung tetap melihat Pak Dharma sebagai panutan yang tak tergoyahkan. Hari itu matahari terasa terik, tapi tubuhku justru menggigil. Sejak beberapa minggu terakhir, aku sering merasa mual di pagi hari, tubuh cepat lelah, dan emosiku tidak stabil. Awalnya aku pikir hanya karena stres mengurus ayah yang sakit dan kelelahan membantu ibu. Tapi ketika menstruasi tak kunjung datang, ketakutan yang selama ini kupendam perlahan bangkit ke permukaan. Dengan langkah gemetar, aku pergi ke klinik kecil di kota kecamatan. Aku beralasan pada ibu kalau hendak membeli obat untuk ayah, padahal jantungku berdegup tak karuan sepanjang perjalanan. Ruangan dokter itu dingin, bau obat-obatan bercampur dengan ketegangan dalam dadaku. "Silakan duduk, Nak," kata dokter perempuan parubaya dengan suara lembut.
Aku mencoba tersenyum, meski wajahku pucat pasi. Ada yang bisa saya bantu? Keluhan apa? Tanyanya sambil menuliskan sesuatu di kertas. Aku menelan ludah. Dok, saya akhir-akhir ini sering mual, cepat capek, dan menstruasi sudah telat hampir 2 bulan. Dokter mengangguk pelan, lalu menyuruhku melakukan pemeriksaan sederhana. Saat ia kembali dengan hasil tes, tanganku terasa dingin, seperti darahku berhenti mengalir. Selamat, nak, ucapnya perlahan. Kamu hamil. Kata itu menamparku lebih keras daripada pukulan apapun. Aku terdiam, mataku membesar, sementara dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi bibirku keluh. Apa, dok? Suaraku serak, hampir tak terdengar. Ya, usianya sekitar 6 minggu. Aku hanya bisa menunduk, menggenggam ujung rokku erat-erat. Di kepalaku, suara-suara bergema, wajah ayah yang sakit, ibu yang polos dan penuh rasa syukur pada Pak Dharma, bisik-bisik tetangga yang akan segera menghancurkan kami kalau mereka tahu. Aku keluar dari klinik dengan langkah gontai, kertas hasil pemeriksaan terasa seperti batu besar yang menekan dadaku. Jalanan ramai dengan orang-orang berjualan, anak-anak sekolah berlari sambil tertawa, tapi bagiku semua itu samar. Aku merasa asing di tengah dunia yang tetap berjalan normal, seolah aku saja yang runtuh. Sesampainya di rumah, ibu menyapaku dengan wajah cerah. Kamu beli obatnya? Ayah barusan bisa makan bubur sedikit, katanya. Aku hanya mengangguk, meletakkan bungkusan obat di meja tanpa berani menatapnya. Malam itu, aku berbaring menatap langit-langit rumah bambu kami. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Perutku masih datar, tapi aku tahu di dalam sana ada kehidupan yang akan jadi bukti dari semua yang tak pernah bisa kuceritakan. Aku ingin berlari ke pelukan ibu dan bilang, "Bu, aku hamil." Tapi lidahku terasa terkunci. Bagaimana bisa aku menjelaskan? Bagaimana mungkin aku menghancurkan kepercayaan keluarga pada lelaki yang selama ini dianggap pahlawan? Di luar kamar, kudengar suara batuk ayah, kemudian langkah ibu yang sibuk merawatnya. Hatiku semakin hancur. Mereka sudah cukup menderita, dan aku justru membawa aib yang tak terbayangkan. Malam itu aku berbisik pada diriku sendiri, suara tercekat oleh tangis. Apa yang harus kulakukan sekarang? Hari itu udara terasa pengap meski langit mendung. Sejak pagi, pikiranku tak tenang. Aku berkali-kali menggenggam kertas hasil pemeriksaan dari klinik, lalu menyembunyikannya lagi di dalam saku roku. Setiap kali aku mencoba membayangkan membuka suara, tubuhku gemetar. Tapi aku tahu aku tidak bisa menunda lebih lama. Sore itu, aku memberanikan diri datang ke balai desa. Dari jauh kulihat Pak Dharma dikerumuni beberapa warga yang sedang menanyakan soal bantuan pupuk. Ia tersenyum ramah, memberi nasihat, menepuk bahu mereka satu persatu. Semua orang memandangnya dengan penuh hormat, seakan ia benar-benar malaikat penolong yang dikirim Tuhan untuk kampung kami. Aku berdiri di pinggir halaman, menunduk, menunggu orang-orang pergi. Baru setelah suasana agak sepi, ia melirik ke arahku. Senyumnya muncul lagi, senyum yang dulu terasa menenangkan tapi kini hanya membuat dadaku sesak. "Rani," panggilnya sambil melangkah mendekat. "Ada perlu? Tumben kamu datang ke sini." Aku menunduk dalam. "Saya ingin bicara. Berdua saja, Pak." Alisnya sedikit terangkat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang. Lalu ia mengangguk, mengajakku masuk ke ruang kerjanya. Ruang itu berbau kayu tua bercampur asap rokok yang samar. Aku duduk di kursi dengan tangan gemetar, sementara ia duduk di balik meja, menatapku penuh tanda tanya. "Ada apa, Rani? Wajahmu pucat sekali," ujarnya dengan nada lembut. Aku menelan ludah, lalu dengan tangan bergetar mengeluarkan kertas dari sakuku. Kusodorkan ke arahnya. "Pak, ini hasil dari klinik." Ia mengambilnya, membaca dengan seksama. Sejenak, wajahnya membeku. Senyum yang biasanya selalu melekat hilang, berganti ketegangan yang membuatku semakin takut. "Apa maksudnya ini?" Suaranya datar. Aku menunduk, air mata mulai mengalir. "Saya hamil, Pak." Keheningan merayap. Detik jam dinding terdengar begitu keras.
Aku menunggu. Mungkin ia akan kaget, mungkin marah, mungkin merasa bersalah. Tapi yang keluar dari bibirnya justru kalimat yang membuatku seolah jatuh ke jurang. "Tenang, ini cobaan dari Tuhan," katanya setelah menarik napas panjang. "Kamu jangan katakan pada siapapun. Saya yang akan urus semua nanti." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, bagaimana saya bisa tenang? Ini bukan cobaan biasa. Ini nyawa, Pak. Anak ini, saya tidak tahu harus bilang apa pada ibu, pada ayah. Mereka pasti hancur kalau tahu." Ia bersandar di kursinya, menatapku tajam. "Kalau begitu jangan biarkan mereka tahu. Kamu harus pandai menjaga rahasia. Kalau ini terbongkar, Rani, kamu bukan saja mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga keluargamu. Dan jangan lupa, kamu juga menyeret saya. Apa kamu mau melihat saya jatuh?" Aku tercekat. Kata-katanya bagaikan belati. Ia tidak bicara soal tanggung jawab, tidak bicara soal penyesalan. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menyelamatkan wajahnya di mata orang banyak. "Tapi, Pak," suaraku pecah, "saya tidak mungkin bisa sembunyikan ini selamanya. Perut saya akan membesar. Orang akan curiga. Bagaimana saya harus menjawab mereka?" Ia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya lebih pelan tapi penuh tekanan. "Dengar, Rani, kamu harus kuat. Jangan tunjukkan apapun. Kalau orang bertanya, bilang saja kamu sakit. Saya akan cari cara. Kalau perlu, nanti saya bawa kamu keluar kota sebentar, sampai semuanya selesai." Aku menatapnya dengan kengerian. "Selesai? Maksud Bapak?" Ia tidak langsung menjawab, hanya menghembuskan napas berat. "Yang penting kamu percayakan pada saya. Jangan banyak tanya." Aku menggeleng, air mataku jatuh deras. "Pak, saya takut, saya benar-benar takut. Saya tidak ingin anak ini lahir dalam aib. Tapi saya juga tidak sanggup menghadapinya sendirian." Ia bangkit dari kursinya, lalu berjalan menghampiriku. Tangannya menepuk bahuku, tapi kali ini terasa lebih seperti cengkeraman. "Kalau kamu terus seperti ini, kamu hanya akan membuat masalah. Kamu harus percaya sama saya. Saya sudah bilang, ini rahasia kita. Kalau kamu berani buka mulut, habislah kita berdua. Kamu sanggup menanggung itu?" Aku menggeleng cepat. "Tidak, Pak." "Bagus," katanya tegas. "Kalau begitu, diamlah. Jalani saja seperti biasa. Saya akan pikirkan jalan keluarnya." Aku pulang sore itu dengan langkah gontai. Jalan desa yang biasanya penuh anak-anak berlari sambil tertawa terasa begitu asing. Di tanganku masih tergenggam kertas hasil pemeriksaan, kini kusut karena berkali-kali kuremas. Kata-kata Pak Dharma terus bergema di kepalaku, "Jangan bilang siapapun. Saya yang akan urus." Bukannya tenang, aku justru semakin takut. Setiap kali aku membayangkan wajah ibu yang polos dan penuh percaya pada Pak Dharma, hatiku terasa diremas. Bagaimana kalau suatu hari mereka tahu? Bagaimana kalau tetangga mulai curiga? Di rumah, ibu menyapaku dengan senyum cerah. "Kamu dari balai desa? Pak Dharma baik sekali, ya, sering bantu kita. Tadi ibu ketemu Bu Siti, katanya Pak Dharma lagi-lagi keluar uang untuk bantu warga beli pupuk." Aku hanya mengangguk, tenggorokanku tercekat. Jika ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi, senyum itu pasti akan lenyap. Malam itu aku duduk di kamar, menangis diam-diam. Aku terjebak. Ingin bercerita, tapi lidahku terkunci. Ingin melawan, tapi setiap kali kuingat kata-katanya tentang ayah dan ibu, aku merasa tidak berdaya. "Ya Tuhan," bisikku lirih. "Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku tak sanggup keluar dari perangkapnya?" Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengannya tanpa bisa menghindar. Ia datang ke rumah membawa buah untuk ayah, menanyakan kabar dengan ramah seperti biasa. Di depan ibu, ia tetap sosok dermawan yang sempurna. Tapi setiap kali matanya menatapku, ada pesan tersembunyi yang membuatku menggigil. "Ingat rahasia kita." Setelah ibu masuk ke dapur, ia sempat berbisik pelan padaku. "Ingat, Ran. Jangan sampai ada yang tahu. Saya perhatikan gerak-gerikmu. Kalau kamu hianati kepercayaan saya, habislah."
Aku menunduk, tak berani membalas. Hari-hari berikutnya, aku hidup dengan rasa takut yang tak pernah reda. Bukan hanya takut pada masa depan, tapi juga pada lelaki yang terus mengikatku dengan kata-kata manis sekaligus ancaman halus. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, menatap temaram lampu minyak yang berkelip-kelip. Sudah berminggu-minggu aku menanggung beban ini sendirian. Rahasia yang semakin berat seiring perutku yang perlahan mulai terasa berbeda. Setiap kali aku bercermin, aku merasa ada bayangan hitam yang terus mengintai, menertawakan ketidakberdayaku. Aku tahu aku tidak bisa memendam semuanya sendiri. Jika aku terus diam, aku akan hancur pelan-pelan. Maka dengan hati bergetar, aku memutuskan mencari seseorang untuk kupercaya. Pilihanku jatuh pada Sinta, sahabatku sejak kecil, teman yang selalu bersamaku dalam suka dan duka. Keesokan harinya, aku menemuinya di rumahnya. Sinta sedang menyapu halaman, rambutnya diikat asal, wajahnya penuh keringat namun tetap ramah. Begitu melihatku, ia tersenyum. "Ran, tumben datang. Ayo masuk." Aku ikut masuk rumahnya, duduk di kursi rotan yang sudah agak reot. Tapi senyumku hambar, mataku sembab karena terlalu sering menangis. Sinta menaruh sapu, lalu duduk di depanku. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat banget. Ada masalah lagi di rumah?" tanyanya cemas. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata. "Sin, aku butuh teman bicara. Aku nggak kuat lagi kalau cuma simpan sendiri." Ia mengangguk cepat. "Ya jelas. Kamu bisa cerita apa aja sama aku. Kita sahabat, kan? Dari kecil kita udah janji nggak bakal ninggalin satu sama lain." Aku menunduk, air mataku mulai jatuh. Suaraku lirih, bergetar. Aku hamil, Sin." Sinta terdiam. Wajahnya berubah kaku, sapu tangan di tangannya jatuh ke lantai. Apa kamu bilang tadi?" Aku mengulang dengan susah payah, "Aku hamil." Siapa ayahnya?" Suaranya meninggi, penuh keterkejutan. Aku mengusap wajahku, menangis sesenggukan. "Pak Dharma." Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Sinta memandangku dengan mata membelalak, lalu tiba-tiba berdiri. "Apa kamu gila, Ran? Jangan main-main dengan hal seperti ini." Aku mencoba meraih tangannya. "Aku nggak bohong, Sin. Aku juga nggak mau ini terjadi. Dia yang selama ini orang-orang anggap panutan, dia yang..." "Cukup," potong Sinta dengan suara keras. "Kamu keterlaluan, Ran. Jangan fitnah orang baik seperti Pak Dharma. Dia itu orang yang paling dihormati di kampung ini. Semua orang tahu dia sering nolong warga, nggak pernah pilih-pilih. Mana mungkin dia melakukan hal sekeji itu?" Tangisku makin pecah. "Aku nggak bohong, Sin. Demi Tuhan, aku nggak bohong. Aku yang ngalamin semuanya, aku yang terjebak, aku yang..." "Berhenti, Ran." Sinta menatapku dengan wajah marah bercampur kecewa. "Kamu tahu nggak, fitnahmu ini bisa menghancurkan orang baik? Kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan?" Aku menggeleng, suaraku serak. "Aku cuma butuh kamu percaya. Aku nggak minta kamu cerita ke orang lain. Aku cuma butuh tempat bersandar." Sinta mendengus, menyilangkan tangan di dada. "Kalau kamu hamil, pasti karena ulahmu sendiri. Jangan tarik-tarik nama Pak Dharma. Aku kenal dia, keluarganya kenal dia, semua orang kenal dia. Dia bukan orang seperti itu." Aku terdiam, tubuhku gemetar. Rasanya seluruh harapanku runtuh. Orang yang paling kupercaya pun menolak mendengar kebenaranku. "Sin," aku berusaha bicara, meski suara tercekat. "Aku kira kamu akan ada di sisiku. Aku kira kamu sahabatku." Sinta menatapku dingin. "Aku sahabatmu, Ran. Justru karena itu aku nggak mau kamu makin terjerumus. Hentikan kebohongan ini sebelum terlambat. Kalau ada masalah, selesaikan dengan jujur. Tapi jangan bawa-bawa nama orang yang dihormati. Itu bisa jadi bencana, bukan cuma buatmu, tapi juga buat keluargamu." Air mataku mengalir deras. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan lebih jauh, tapi lidahku keluh. Aku tahu, sekeras apapun aku bicara,
ia tidak akan percaya. Akhirnya aku bangkit, dengan langkah gontai meninggalkan rumah Sinta. Di belakangku, kudengar ia menghela napas keras. Mungkin kesal, mungkin juga kecewa. Aku berjalan pulang dengan tubuh gemetar. Di sepanjang jalan, tatapan orang-orang terasa seperti belati. Padahal mereka tak tahu apa-apa. Hanya aku seorang yang menanggung beban ini. Di depan rumah, aku berhenti sejenak, menatap langit yang mendung. Hatiku berbisik lirih, kalau sahabatku sendiri tak percaya, lalu siapa lagi yang akan mendengarkan? Hari-hariku semakin berat. Aku sudah berusaha keras menutupi perubahan tubuhku dengan baju longgar, kain jarik yang kuikat longgar di pinggang, atau selendang panjang yang kulilitkan. Tapi tubuh tidak bisa berdusta. Perutku semakin jelas menonjol, dan seiring itu pula, bisik-bisik warga makin nyaring terdengar. Awalnya aku masih bisa berpura-pura tidak mendengar. Tapi lama-kelamaan, suara itu menusuk langsung ke telingaku, tajam, seperti jarum yang ditusukkan ke hati. Suatu pagi, aku pergi ke warung Burini untuk membeli gula dan minyak. Saat aku masuk, beberapa ibu sedang duduk di bangku panjang, ngobrol sambil menunggu giliran ditimbang beras. Begitu aku melangkah masuk, obrolan mereka langsung terhenti. Aku tahu betul, itu bukan karena mereka tidak ada bahan bicara, tapi karena akulah bahan bicaranya. Ran, mau beli apa? Sapa Burini ramah, seolah tak terjadi apa-apa. Minyak, Bu. Sama gula sekilo, jawabku pelan, mencoba tersenyum. Aku bisa merasakan tatapan para ibu itu. Meneliti, mengukur, menebak-nebak. Salah satunya berbisik, cukup keras untuk kudengar. Lihat deh, beneran perutnya udah kayak orang hamil. Ah, masa sih? Jangan-jangan cuma gemuk. Gemuk apanya, Bu? Dulu badannya ramping, sekarang beda banget. Aku lihat jelas, itu MAH perut bayi. Aku pura-pura sibuk menatap botol minyak di rak, tapi dadaku sesak. Tanganku gemetar saat meraih uang dari saku. Tiba-tiba, seorang ibu lain, yang terkenal mulutnya paling tajam, bicara dengan nada sinis, setengah bercanda, tapi jelas ditujukan padaku. Ran, jangan-jangan sebentar lagi aku dapat undangan syukuran 7 bulanan nih. Tawa kecil pecah di antara mereka. Aku menunduk, membayar belanjaanku dengan tangan gemetar, lalu buru-buru keluar sebelum air mataku jatuh. Sore harinya, aku melewati pos ronda. Beberapa bapak duduk sambil ngopi dan merokok. Aku hanya ingin cepat-cepat lewat, tapi langkahku terhenti karena telingaku menangkap percakapan mereka. Kamu dengar nggak? Si Rani katanya udah hamil. Ah, serius? Sama siapa? Nah itu dia. Kalau ada suaminya, jelas. Lah ini nggak ada calon, nggak ada kabar nikah. Kok bisa? Ya pasti ada yang ngajak main di belakang. Lah, zaman sekarang, jangan kira gadis kampung polos semua. Mereka tertawa cekikikan. Aku berjalan semakin cepat, menunduk, berharap tak ada yang menyapaku. Tapi seorang di antara mereka sempat berseru, "Ran, jangan lupa undang-undangannya ya kalau lahiran nanti." Sorak tawa kembali pecah. Jantungku serasa diremas. Puncaknya terjadi di acara arisan ibu-ibu RT. Aku sebenarnya enggan datang, tapi jika tidak hadir, malah makin jadi bahan omongan. Maka aku beranikan diri, meski hatiku sudah penuh kecemasan. Aku duduk di pojok, mencoba menahan diri. Tapi seperti kuduga, gosip itu tidak bisa dibendung. Bu, kalian lihat nggak? Si Rani sekarang tambah cantik ya. Katanya kalau orang lagi hamil, memang begitu, mukanya berseri-seri, ucap seorang ibu dengan senyum penuh sindiran. Ibu-ibu lain tertawa kecil, menutupi mulut mereka dengan kerudung. Bener tuh. Tapi aku penasaran, siapa ya bapaknya? Kok nggak pernah kelihatan calon suami atau pacarnya? Jangan-jangan anak gaib, celetuk yang lain, dan disambut gelak tawa. Aku menunduk, tanganku gemetar di pangkuan. Bibirku kaku, ingin bicara tapi tak ada kata yang keluar. Ada satu ibu yang mencoba menengahi. Sudahlah, jangan gitu. Kasihan Rani. Mungkin dia punya masalah yang kita nggak tahu. Tapi ibu lain langsung menukas. Masalah apa? Kalau sampai perutnya segede itu,
Ya jelas masalahnya sudah kelihatan, Bu. Suasana riuh dengan tawa. Aku merasa seluruh tubuhku terbakar. Yang membuatku semakin tercekik adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun yang menyebut nama Pak Dharma. Tidak ada yang berani, bahkan sekadar menyinggung pun tidak. Pak Dharma masih dihormati di mana-mana. Setiap kali ada warga yang sakit, dialah yang datang menjenguk membawa buah tangan. Kalau ada hajatan, dialah yang membantu memberi sumbangan paling besar. Kalau ada masalah, dialah yang jadi penengah. Semua orang melihatnya sebagai sosok malaikat. Sementara aku justru dipandang hina. Seolah-olah akulah perempuan murahan yang bermain dengan lelaki sembarangan. Aku pernah mencoba mengadu pada Sinta lagi, setelah gosip semakin ramai. Aku berharap kali ini ia bisa melihat penderitaanku. Tapi reaksinya membuat hatiku semakin remuk. "Ran, kamu itu jangan bikin malu kampung dong," katanya tajam. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak bohong, Sin. Aku nggak. Aku." "Tapi kenapa kamu masih ngotot nyalahin orang baik kayak Pak Dharma? Semua orang tahu siapa dia. Kamu sadar nggak? Perkataanmu itu bisa bikin orang kehilangan panutan? Bisa bikin kampung ini pecah? Kalau kamu salah, apa kamu siap tanggung akibatnya?" Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. "Jadi lebih baik kamu diam. Tutup rapat-rapat. Anggap aja itu kesalahanmu sendiri. Orang mungkin akan gosip, tapi lama-lama lupa. Daripada kamu bikin masalah lebih besar." Sinta pergi meninggalkanku begitu saja. Aku jatuh terduduk di bangku kayu dekat sumur, menangis sejadi-jadinya. Hari demi hari, gosip itu makin meluas. Aku tak bisa pergi ke warung tanpa jadi bahan bisik-bisik. Tak bisa lewat pos ronda tanpa disoraki. Tak bisa menghadiri acara kampung tanpa tatapan sinis menusuk dari segala arah. Malam-malamku dihabiskan dengan tangis lirih, sambil memeluk perutku. Aku merasa sendirian. Tak ada yang mau percaya. Bahkan orang yang paling kupercaya pun mengkhianati keyakinanku. Aku tahu, jika aku berani menyebut nama Pak Dharma, hidupku akan lebih hancur lagi. Tak ada yang akan percaya. Semua akan menudingku lebih kejam lagi, menyebutku pembohong, bahkan mungkin mengusirku dari kampung. Maka aku hanya bisa diam. Diam, menelan semua cemoohan, sambil berusaha bertahan. "Anakku," bisikku pada perutku setiap malam, "entah bagaimana kita akan melewati ini, tapi percayalah, ibu akan tetap berjuang. Meskipun semua orang membenci, ibu tidak akan meninggalkanmu." Dan di luar sana, di tengah tatapan penuh prasangka dan mulut-mulut yang tak henti bergunjing, nama Pak Dharma tetap harum. Tidak ada seorang pun yang berani menghubungkannya dengan rahasia kelam yang kini kian berat kupikul seorang diri. Aku sudah tidak kuat lagi. Setiap hari aku harus berjalan dengan kepala tertunduk, telinga yang panas mendengar bisikan-bisikan, dan hati yang remuk oleh cemoohan. Malam-malamku tidak pernah benar-benar tenang, hanya ditemani isak tangis dan doa yang seringkali terputus karena sesak di dada. Pada akhirnya, dalam keputusasaan, aku memberanikan diri untuk bicara. Aku pikir, kalau aku diam terus, gosip itu akan membunuhku pelan-pelan. Aku tidak bisa membiarkan anakku lahir dengan cap anak haram, tanpa ada yang tahu siapa ayahnya. Maka suatu sore, ketika beberapa orang tua kampung berkumpul di balai dusun setelah ronda sore, aku melangkahkan kaki ke sana. Mereka duduk di kursi kayu panjang, sebagian menyeruput teh, sebagian sibuk mengobrol. Aku berdiri di depan mereka dengan tangan gemetar. "Permisi, Pak, Bu," suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Mereka menoleh hampir bersamaan. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang hanya menaikkan alis. Rani, ada apa, Nak?" tanya Pak RW dengan nada ramah tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan degup jantung yang nyaris melompat. Saya mau bicara tentang gosip yang selama ini beredar, tentang saya." Beberapa orang saling pandang, lalu mencondongkan tubuh, seolah tak ingin ketinggalan mendengar sesuatu yang menarik. Aku meremas jemariku sendiri, lalu mengucapkannya. "Yang terjadi sama saya, kehamilan ini, bukan karena saya main-main sembarangan. Ada orang yang harus bertanggung jawab. Orang itu adalah..." Aku menelan ludah, suaraku tercekat. "Pak Dharma."
Sejenak, hening. Aku bisa mendengar suara jangkrik di luar. Lalu tiba-tiba, semua wajah berubah. Ada yang terbelalak, ada yang langsung menyipitkan mata, ada pula yang tertawa miring. "Hah? Apa yang kamu bilang barusan, Ran?" Suara Pak RT meninggi. Aku menunduk, tapi suaraku tegas. "Saya nggak bohong, Pak. Saya tahu ini terdengar gila, tapi Pak Dharma lah penyebab semua ini. Dia yang membuat saya seperti ini." "Astagfirullah." Salah satu ibu tua berteriak sambil menutup mulut. "Rani, kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan?" Kata yang lain dengan suara gemetar. "Bagaimana bisa kamu tega menuduh orang sekali berPak Dharma? Orang yang sudah kayak malaikat di kampung ini?" Sambung seorang bapak dengan wajah merah padam. Aku menggeleng cepat, air mataku mulai jatuh. "Saya nggak menuduh, Pak, Bu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya nggak mungkin berbohong dalam keadaan begini. Saya juga tahu akibatnya kalau saya bicara. Tapi demi anak saya harus jujur." Tiba-tiba seorang bapak lain menepuk meja kayu dengan keras. "Jangan ngaco, Rani. Kamu itu masih muda, mungkin panik. Tapi jangan sembarangan bawa-bawa nama orang yang sudah jelas kebaikannya di depan mata kita semua. Pak Dharma itu yang bantu biaya hajatan, yang bangun musola, yang selalu ngurus kalau ada warga sakit. Dan kamu bilang dia pelaku? Apa kamu pikir kita semua sebodoh itu untuk percaya omonganmu?" Suara-suara lain menyusul, tumpang tindih. Perempuan zaman sekarang, kalau udah kebobolan, cari kambing hitam. Iya, biar nama sendiri nggak terlalu jelek, akhirnya nunjuk orang baik jadi pelaku. Parah. Kalau sampai berita ini keluar, bisa bikin nama kampung hancur. Malu kita. Aku berusaha menahan tangis, tapi suaraku pecah. "Kenapa kalian nggak bisa percaya sama saya? Apa karena saya cuma seorang gadis biasa, nggak punya kuasa, nggak punya nama besar? Apa karena kalian lebih suka percaya pada topeng daripada kenyataan?" Beberapa orang langsung berdiri, menunjuk-nunjuk ke arahku. "Kamu itu keterlaluan, Ran. Kalau nggak ada bukti, jangan pernah lagi sebut-sebut nama Pak Dharma. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tahu?" bentak seorang ibu. "Kalau omonganmu ini sampai didengar sama warga lain, kamu bisa diusir dari kampung ini," ancam bapak lain dengan mata melotot. Aku terdiam. Tubuhku gemetar hebat. Rasanya seluruh dunia menutup pintu di hadapanku. Aku datang dengan harapan mendapat simpati, tapi yang kuterima hanyalah caci maki dan ancaman. Aku melangkah mundur, mataku kabur oleh air mata. "Baiklah," suaraku serak, hampir tak terdengar. "Kalau memang kalian gak percaya, saya tidak bisa memaksa. Tapi suatu hari, kebenaran akan muncul. Dan saat itu, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya berbohong." Tanpa menunggu lagi, aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan balai dusun. Di belakangku, suara-suara masih terdengar. Kasihan anak muda sekarang, pikirannya kacau. Udah jelas dia yang salah, malah nyeret-nyeret nama orang suci. Dasar anak kurang ajar. Langkahku semakin cepat, hampir berlari. Dadaku sesak, tenggorokanku sakit. Aku merasa sendirian, benar-benar sendirian. Semua orang lebih memilih menutup mata daripada menerima kenyataan pahit. Di jalan setapak yang gelap itu, aku memeluk perutku sambil berbisik pelan, "Nak, hanya kau yang bisa jadi alasanku untuk tetap bertahan. Meski semua orang menuduh, meski dunia melawanku, Ibu akan tetap bersamamu." Aku sudah jatuh, tapi ternyata tanah masih bisa runtuh lebih dalam lagi. Setelah pertemuanku di balai dusun itu, kabar yang sebenarnya ingin kuterangkan justru berbalik menjadi senjata baru untuk menghancurkanku. Alih-alih dipercaya, aku dituduh macam-macam. Kata-kataku dianggap sebagai fitnah. Aku disebut perempuan hina yang ingin menjatuhkan lelaki terhormat. Hari berikutnya, gosip yang kudengar jauh lebih kejam daripada sebelumnya. Di warung Burini, aku kembali jadi bahan pembicaraan. Kali ini mereka tidak lagi berbisik pelan, melainkan terang-terangan, seolah-olah aku tidak punya hati. Bu, dengar nggak? Si Rani kemarin berani nuduh Pak Dharma loh," kata seorang ibu sambil menepuk meja. "Hah? Astaga, apa nggak takut dia?
Orang jelas-jelas Pak Dharma itu panutan kampung. Katanya, Pak Dharma yang bikin dia hamil. Hahaha, keterlaluan banget, ya? Jelas-jelas dia itu yang suka keluyuran sore-sore, gak jelas main sama siapa. Terus sekarang malah nuduh orang suci, dasar cari perhatian. Aku berdiri di depan etalase warung, tubuhku kaku. Ucapanku di balai dusun ternyata sudah bocor, dan kini jadi bahan gosip baru. Bu Rini yang biasanya ramah hanya menatapku dengan tatapan tidak enak. Seolah ingin bilang kenapa kamu harus bikin masalah sebesar itu. Aku menunduk, pura-pura tidak dengar, tapi suara-suara itu terus menghantamku. Kalau perempuan udah salah jalan, memang ujungnya begitu. Cari kambing hitam. Iya, biar nggak terlalu kelihatan aibnya, dia lempar nama orang baik. Kalau aku jadi Pak Dharma, sudah kuseret itu anak ke pengadilan adat. Biar kapok. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Aku ingin teriak, ingin membela diri, tapi apa gunanya? Tidak ada yang mau mendengar. Di pos ronda malam harinya, bapak-bapak pun tak kalah kejam. Apa kamu dengar gosip baru? Si Rani nuduh Pak Dharma. Ya ampun, tega bener. Orang yang jelas-jelas bantu banyak warga malah dituduh. Dasar perempuan gak tahu diri. Ya jelaslah. Siapa yang percaya? Kalau dia nggak suka dibilang hamil tanpa suami, jangan lempar kesalahan ke orang lain. Mereka tertawa, geleng-geleng kepala, seakan aku hanya lelucon kampung. Yang paling menyakitkan terjadi ketika aku pulang dari sumur sore itu. Beberapa remaja perempuan yang biasanya suka nimbrung sambil bercanda kini berdiri di pinggir jalan, berbisik sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Kasihan, ya, dulu cantik, sopan. Ternyata begini. Makanya, jangan terlalu manis kalau ngomong sama laki-laki. Akhirnya kena getahnya sendiri. Tapi kok berani banget nuduh Pak Dharma? Dia kan orang baik. Mungkin dia cuma iri sama istri Pak Dharma yang dihormati. Aku menunduk, berjalan cepat. Suara mereka seperti duri yang menancap ke dalam dadaku. Tak berhenti sampai di situ, malam itu ayah dan ibuku memanggilku. Wajah mereka tegang, mata mereka merah karena malu bercampur marah. Rani, suara ayah bergetar, apa betul kamu ngomong ke warga kalau Pak Dharma yang bikin kamu seperti ini? Aku tercekat, menatap wajah ayah dengan mata berkaca-kaca. Iya, yah, aku cuma bilang yang sebenarnya. Apa? Suara ayah meninggi, hingga membuatku terloncat kaget. Kamu sadar nggak? Apa yang kamu lakukan? Kamu fitnah orang yang jelas-jelas sudah banyak menolong keluarga kita. Kamu tega bikin malu orang sebaik itu? Aku menggeleng cepat, air mataku jatuh. Aku nggak fitnah, yah, aku jujur. Kalian harus percaya sama aku. Aku nggak mungkin berbohong soal ini. Semua ini terjadi karena dia. Ibu menepuk dadanya sendiri, matanya penuh kecewa. Astaga, Rani, apa yang ada di pikiranmu? Nak, kalau kamu salah langkah, bilang salah langkah. Tapi jangan seret nama orang lain. Kamu kira dengan begitu aibmu tertutupi? Tidak. Justru semakin mempermalukan keluarga ini. Aku terisak, berlutut di depan mereka. Ibu, ayah, tolong, aku nggak bohong. Aku ini korban, Bu, bukan pelaku. Tapi ayah membuang muka. Mulai sekarang, jangan pernah sebut-sebut nama Pak Dharma lagi di rumah ini. Kalau masih, anggap saja kamu bukan anakku. Hatiku hancur. Kata-kata itu lebih tajam dari semua gosip yang pernah ku dengar. Sejak hari itu, aku bukan hanya menjadi bahan omongan warga, tapi juga dianggap pembawa aib dalam keluarga sendiri. Mereka lebih percaya pada nama besar Pak Dharma daripada pada darah dagingnya sendiri. Aku benar-benar terpojok. Tidak ada jalan keluar. Semua yang kulakukan hanya diputar-balikan menjadi fitnah. Malam itu aku duduk di depan rumah, menatap langit penuh bintang dengan mata bengkak. Aku memeluk perutku yang semakin besar. Anakku, mereka semua mungkin gak percaya. Mereka pikir ibumu pembohong. Tapi kau harus tahu, Nak, aku tidak berbohong. Suatu hari, kebenaran pasti akan terbuka. Dan ibu akan bertahan sampai hari itu tiba. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu licin,
begitu lihai menyembunyikan dosa di balik wajah penuh senyum dan kata-kata manis. Sementara aku, yang jelas-jelas korban, justru tampak seperti pelaku di mata orang-orang. Hari itu, aku sedang duduk di teras rumah, menatap jalanan kampung yang sepi. Perutku semakin besar, tanda bahwa bayi itu sebentar lagi lahir. Angin sore berhembus, membawa samar-samar suara tawa ibu-ibu dari warung Buminah di ujung gang. Aku tahu, di balik tawa itu, ada bisikan-bisikan tentangku. Lihat si Rani itu. Makin besar aja perutnya. Masih aja ngotot nuduh orang gak jelas. Astaga, malu banget ya, anak muda sekarang. Gak bisa jaga diri, malah bikin malu orang tua. Padahal Pak Dharma itu orang baik. Tiap Jumat aja gak pernah absen sedekah. Masa ia orang kayak gitu sampai hati ngapa-ngapain? Aku mendengar semuanya, meski mereka tak pernah menyebut namaku langsung di hadapanku. Kadang aku merasa mereka sengaja mengeraskan suara, agar telingaku panas dan hatiku perih. Suatu sore, aku nekat mendekat ke warung Buminah. Kupikir, mungkin ada celah untuk menjelaskan lagi. Aku berdiri di depan warung, wajah mereka sontak berubah. Ada yang pura-pura sibuk mengaduk kopi, ada yang menunduk, ada pula yang tersenyum kaku. Aku cuma mau beli gula, Bu, kataku pelan. Buminah mengangguk cepat. Iya, ada, Ran. Bentar ya. Tapi aku bisa melihat jelas dari tatapannya, ada rasa iba bercampur ragu di sana. Sebelum aku sempat melanjutkan, salah satu ibu nyeletuk dengan suara setengah berbisik tapi jelas terdengar. Enduk, endak usahlah kamu bikin cerita yang aneh-aneh. Kasihan Pak Dharma. Beliau itu orang baik, hormat sama semua warga. Kalau ada masalah begini, ya sebaiknya kamu ngaku aja, siapa sebenarnya bapak dari anakmu. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata. Tapi Bu, aku nggak bohong. Aku udah cerita yang sebenarnya. Pak Dharma lah. Cukup, potongnya cepat. Suaranya meninggi, membuat beberapa orang lain terdiam. Jangan sembarangan nuduh, ya? Kamu tahu nggak? Beliau itu tiap bulan ngasih bantuan sembako ke orang-orang jompo. Dia juga yang bangun musola ini, yang bayarin anak-anak ngaji. Kamu enak aja nuduh tanpa bukti. Hatiku hancur. Aku ingin berteriak, ingin menunjukkan semua luka batin yang aku simpan, tapi apa gunanya? Kata-kata mereka sudah lebih tajam dari pisau. Di sisi lain, Pak Dharma tetap hidup mulus. Aku sering melihatnya berjalan di jalanan kampung dengan senyum tenang, menyalami warga, membagikan uang kecil ke anak-anak. Bahkan pernah aku dengar ada yang berkata, kalau semua orang kaya-kaya Pak Dharma, kampung ini pasti sejahtera. Aku hanya bisa menggertakkan gigi. Orang-orang melihat kebaikannya, tapi tak ada yang mau melihat sisi gelapnya. Suatu malam, aku terbangun karena suara ibu-ibu yang sedang ronda di depan rumah. Mereka duduk sambil mengobrol pelan, tapi cukup jelas terdengar dari balik jendela. Kamu dengar nggak? Pak Dharma tadi siang nyumbang lagi buat perbaikan jalan. Iya, memang beliau itu dermawan sekali. Makanya aku nggak percaya kalau gosipnya benar. Si Rani itu pasti cari perhatian aja. Betul. Anak muda sekarang banyak yang keblinger. Terus kalau udah kebablasan, gampang banget nuduh orang terhormat. Aku menutup wajah dengan bantal, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Rasanya dunia ini terlalu kejam. Aku ingin keluar, ingin berkata lantang, tapi aku tahu, suaraku hanya akan dianggap angin lalu. Keesokan harinya, aku berpapasan langsung dengan Pak Dharma di jalan. Dia tersenyum seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Assalamualaikum, Rani, ucapnya ramah. Aku terdiam, hanya membalas lirih. Waalaikumsalam. Dia mendekat, suaranya pelan, hanya bisa kudengar. Kamu jangan bikin masalah lagi, ya? Ingat, orang-orang percaya sama saya. Kalau kamu terus bersuara, yang rugi kamu sendiri. Aku tercekat. Ancaman halus itu menusukku. Tapi di depan warga yang melihat, ia justru menepuk pundakku sambil tertawa. Sehat-sehat ya, bentar lagi jadi ibu. Jangan banyak pikiran. Orang-orang yang lewat tersenyum melihat kami, seakan adegan itu penuh kehangatan. Padahal, hanya aku yang tahu betapa dinginnya rasa takut yang merambati tubuhku.
Malamnya, aku merenung di kamar. Kertas-kertas doa dari ibu menempel di dinding, tapi aku merasa doa-doa itu belum cukup menenangkan. Aku berbisik pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus menanggung semua ini sendirian? Namun kenyataannya, semakin aku mencoba membuka suara, semakin aku terlihat sebagai pembohong. Sementara dia, dengan wajah teduh, pakaian rapi, dan senyum dermawan, semakin diagungkan oleh semua orang. Sejak kabar kehamilanku tak lagi bisa ditutupi, aku merasa seperti terjebak di dalam lingkaran neraka yang tak berujung. Aku bukan hanya menjadi korban perbuatan Pak Dharma, tetapi juga korban penghakiman masyarakat yang tak henti-hentinya menusukku dengan kata-kata tajam. Di setiap sudut kampung, namaku jadi bahan omongan. Dasar perempuan nakal. Belum nikah udah bunting, malu-maluin orang tua. Entah siapa bapaknya, jangan-jangan anak haram. Aku berusaha menutup telinga, tapi bisikan-bisikan itu seperti sengaja diperdengarkan untukku. Bahkan di jalan, anak-anak kecil kadang menunjuk ke arahku sambil tertawa. Suatu sore, aku pulang dari pasar dengan membawa sayur seadanya. Di ujung gang, dua orang ibu berhenti berbicara begitu melihatku. Mereka menatapku dengan pandangan penuh cemooh. Itu dia. Kasihan ya orang tuanya, anak perempuan macam itu, bikin malu keluarga. Aku memberanikan diri menatap balik, meski mataku panas menahan air mata. Bu, saya mohon, jangan omong sembarangan. Kalian gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu dari mereka terkekeh. Halah, kalau gak salah kenapa harus takut? Yang jelas-jelas salah itu kamu. Gak usah lempar kesalahan ke orang lain. Aku hanya bisa menghela napas, melangkah pergi. Tapi setiap langkahku terasa berat, seolah semua mata menghujam punggungku. Yang paling menyakitkan, keluargaku pun ikut terkena dampaknya. Ayahku, yang jarang sekali marah, kini sering pulang dengan wajah muram. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, rokok di tangannya hampir habis. Asapnya mengepul. Ran, suaranya berat, penuh kekecewaan. Kenapa kamu tega bikin bapak dan ibu jadi bahan omongan orang sekampung? Apa salah kami membesarkanmu? Aku tercekat. Pak, aku enggak. Aku bukan sengaja. Aku korban, Pak. Aku udah cerita, kan? Semua ini karena Pak Dharma. Cukup, bentaknya, membuat aku terdiam. Jangan sebut-sebut nama beliau lagi. Kamu kira orang percaya sama ceritamu? Kamu kira bapak bisa angkat kepala di kampung ini kalau terus-terusan kamu bawa nama itu? Air mataku jatuh deras. Tapi Pak, aku nggak bohong. Aku dipaksa. Aku dijebak. Suaraku tercekat, tubuhku gemetar. Ibuku yang duduk di samping hanya bisa menunduk. Aku menoleh padanya, berharap ada pembelaan. Tapi yang keluar dari bibirnya hanya bisikan lemah. Rani, tolong jangan tambah berat beban kami. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang mau mendengar kebenaranku. Tidak ada yang mau percaya bahwa orang sebaik dan seanggun Pak Dharma bisa melakukan hal sekeji itu. Beberapa hari kemudian, aku harus menghadiri acara arisan RT di rumah Bu Darmi, karena ibuku memaksaku ikut. Katanya, biar orang lihat kamu masih berani keluar, bukan sembunyi terus. Aku datang dengan langkah berat. Begitu masuk, obrolan yang tadinya ramai langsung mereda. Semua mata tertuju padaku. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum sinis, ada pula yang sengaja membuang muka. Bu Darmi, tuan rumah, menyambut dengan senyum kaku. Rani, duduk sini. Aku duduk, mencoba bersikap biasa. Tapi telingaku panas mendengar percakapan yang sengaja tidak sepenuhnya ditahan. Anak gadis zaman sekarang, astaga. Udah gak ada malu, datang ke acara begini dengan perut begitu. Kalau saya jadi ibunya, udah saya usir. Hatiku mencelos. Aku ingin bangkit dan berteriak, tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan di tengah semua itu, siapa lagi kalau bukan Pak Dharma yang datang membawa bingkisan. Dia disambut dengan hangat, tepukan di bahu, senyum tulus dari para ibu. Pak Dharma. Wah, selalu perhatian ya, Pak. Kalau bukan karena Pak Dharma, jalan kampung kita nggak akan mulus begini.
Alhamdulillah, masih ada orang kaya yang peduli. Aku hanya bisa menunduk. Tanganku mengepal erat. Rasanya ingin aku teriak. Kalian semua buta. Kalian semua dibodohi. Tapi mulutku terkunci. Yang lebih menyakitkan, ketika beliau duduk, ia sempat melirik ke arahku. Senyumnya tipis, seolah sedang berkata tanpa suara, "Lihat, semua orang tetap percaya padaku. Kamu tak akan pernah bisa melawan." Air mataku hampir jatuh, tapi kutahan. Aku tidak boleh terlihat lemah di depannya. Namun hatiku tetap terasa diremas. Malam itu, setelah pulang, aku masuk ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa benar-benar hancur. Aku korban 2 kali, korban tindakannya, dan korban penghakiman masyarakat. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus menyerah? Apakah aku harus diam selamanya? Membiarkan dia tetap dipuja sementara aku dicaci? Tapi entah dari mana datangnya. Di tengah tangis itu, ada suara kecil dalam diriku yang berbisik. "Tidak, Rani. Kamu harus bertahan. Kalau kamu menyerah, artinya dia menang. Dan anak ini, anak yang ada di perutmu, berhak tahu kebenaran." Aku menghapus air mataku. Meski sendirian, meski dihina, aku tahu suatu saat kebenaran akan menemukan jalannya. Kini aku hanya bisa menangis dalam diam. Tidak ada lagi tempat untuk bersandar, tidak ada telinga yang benar-benar mau mendengar. Kebenaran yang aku bawa terasa berat, tapi di mata mereka, itu hanyalah ocehan seorang gadis yang dianggap tidak bermoral. Setiap kali aku melewati jalan kampung, aku merasa seperti berjalan di atas bara. Pandangan sinis, bisikan lirih, dan senyum ejekan selalu mengikuti langkahku. Aku ingin sekali berteriak di tengah jalan, "Kalian salah. Semua yang kalian percaya hanyalah topeng. Pak Dharma bukanlah orang yang kalian kira." Tapi suaraku akan hilang di telan tawa mereka. Di balik senyumnya yang penuh wibawa, di balik doa-doa yang sering ia lantunkan di mimbar, hanya aku yang tahu kebusukan yang sebenarnya. Aku tahu kebenarannya, tapi masyarakat lebih percaya pada citra yang mereka lihat daripada kenyataan yang aku alami. Kadang, aku berbicara pada diriku sendiri di depan cermin. "Rani, kamu bukan pembohong. Kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi." Namun bayangan di cermin hanya memantulkan wajah pucat dengan mata sembab. Seolah-olah cermin itu pun meragukanku. Aku sering bermimpi buruk, berada di tengah kerumunan, berteriak sekencang-kencangnya tentang kebenaran, tapi tidak ada satupun yang mendengar. Semua hanya menatapku dengan tatapan kosong, lalu berbalik menyembah Pak Dharma yang tersenyum anggun di panggung. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi wajah. Rahasia ini terkubur, menekan dadaku setiap hari. Aku berjalan membawa luka yang tidak pernah sembuh, luka yang tidak terlihat mata, tapi menggerogoti jiwa. Sementara itu, Pak Dharma terus berdiri sebagai panutan. Ia masih dipanggil untuk memberi nasihat, masih dipuji sebagai orang bijak, masih dielu-elukan di setiap pertemuan warga. Semakin tinggi orang meninggikan namanya, semakin dalam luka yang aku rasakan. Aku sadar, dalam hidup, kebenaran kadang tak terdengar jika disuarakan oleh mereka yang dianggap lemah. Suara orang kecil sering dipatahkan bahkan sebelum sempat keluar. Dan aku, hanyalah seorang perempuan muda dari kampung kecil, tanpa kuasa, tanpa pelindung, hanya bisa menyimpan cerita pahit ini sendirian. Namun ada satu hal yang membuatku tetap berdiri, anak dalam kandunganku. Dia adalah bukti hidup dari semua yang terjadi, meski dunia menutup mata. Suatu hari, mungkin bukan aku, tapi dia yang akan menyingkap kebenaran ini. Sampai saat itu tiba, aku akan terus menanggung semua bisik-bisik, semua tatapan, semua hinaan. Aku akan berjalan dengan kepala tertunduk, tapi hatiku menyimpan api kecil, api yang menunggu saatnya menyala, memperlihatkan wajah asli dari seorang panutan yang selama ini mereka puja. Dan malam-malamku, meski masih penuh tangis, kini ditemani bisikan pada diri sendiri. "Bertahanlah, Rani. Luka ini mungkin tidak pernah sembuh, tapi jangan biarkan dirimu hilang. Karena hanya kamu yang tahu kebenarannya."